Maka nama saya Wisesa Sri Melani Sulitonga, MPM 18.028. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi memahami bisnis lingkungan hidup dan etika. Di mana pada hakikatnya etika hidup berbicara mengenai norma-norma dan kaidah norma yang mengatur perilaku manusia di dalam berhubungan dengan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam, dan antara manusia dengan makhluk hidup yang lain atau dengan alam semesta keseluruhannya. Dimensi polusi yang penyusutan sumber daya. Yang pertama, polusi terbagi dalam beberapa bagian, yaitu polusi udara, di mana polusi udara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu pemanasan global, penyusutan ozon, hujan asam, racun udara, kualitas udara. Sedangkan polusi air terbagi dalam beberapa bagian, yaitu limbah pabrik, limbah pemukiman, limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan. Sedangkan polusi tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial pengguna pestisida, kendaraan pengangkut minyak. Penyusutan sumber daya. Keseluruhan lingkungan selain disebabkan oleh polusi juga disebabkan oleh suatu sumber daya alam. Penyusutan sumber daya alam mengacu pada konsumsi sumber daya yang terbatas atau langka. Penyusutan sumber daya alam sering disebut dengan istilah deplesi, di mana penyusutan spesies dan habitat, penyusutan bahan bakar fosil, penyusutan mineral. Sedangkan etika pengendalian polusi merupakan lembaga bisnis mengakibat akibat kegiatan mereka terhadap lingkungan, karena para pelaku bisnis menganggap udara atau air itu barang gratis, dan bisnis melihat sebagai barang tak terbatas. Etika teologi adalah disebut etika yang memaklaim bahwa kesejahteraan dari berbagai non-manusia di bumi ini secara industri memiliki nilai tersendiri, dan bahwa karena adanya nilai industri ini, kita manusia memiliki tugas untuk menghargai dan mempertahankannya. Hak lingkungan dan pembatasan mutlak. Utilitarisme dan pengendalian parsial, biaya pribadi dan biaya sosial, penyelesaian tugas-tugas perusahaan, keadilan, biaya dan keuntungan, ekologi sosial, ekofeminisme, dan kewajiban untuk memelihara. C. Etika konservasi sumber daya bisa habis. 1. Hak generasi mendatang, keadilan bagi generasi mendatang, pertumbuhan ekonomi. D. Meningkatkan perhatian bisnis terhadap etika lingkungan. Jika populasi dan sumber daya alam merusak lingkungan, maka salah satu tindakan yang tidak logis adalah melarang semua kegiatan yang mengakibatkan polusi yang menyusutkan sumber daya alam. 1. Lingkungan hidup sebagai the commons. 2. Lingkungan hidup tidak
eksternalitas. 3. Pembangunan berkelanjutan. Jika krisis lingkungan dipertimbangkan dengan serius bagi ekonomi, masih ada suatu konsekuensi lain yang sulit dihindari. Ekonomi selalu menekankan perlu disadari bahwa penghabisan sumber daya alam barangkali masih dapat diimbangi dengan ditemukan teknologi baru. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kalimat atau tutur kata yang salah saya ucapkan, saya pamit dan undur diri. Terima kasih.